Langit malam itu digulung awan hitam yang menggantung rendah, seperti kain tebal yang belum dicuci. Hujan turun tanpa irama, hanya tetes-tetes kasar yang memukul genteng kosan tua yang Reza tinggali sejak 2 hari lalu. Lorong lantai 2 tempat kamarnya berada selalu lembab, bau tembakau basi dan cat mengelupas. Dindingnya menyerap suara, seperti menelan napas siapapun yang lewat. Lampu di ujung lorong berkelap-kelip, tak pernah benar-benar mati, tapi juga tak pernah terang. Kamar nomor 7, itulah kamar Reza. Satu-satunya kamar yang jendelanya menghadap langsung ke rumah kosong di sebelah. Sebuah bangunan kecil berdinding kusam, jendelanya tertutup tirai abu-abu yang robek di bagian tengah. Hari pertama, ia tidak terlalu peduli. Hari kedua, ia mulai merasa seperti sedang diawasi. Jam dinding kamarnya selalu berhenti di jam 1.44. Setiap kali ia ganti baterai, jarum akan tetap kembali ke angka yang sama. Dan malam ini, seperti didikte oleh sesuatu yang tidak terlihat, Reza terbangun tepat pada saat itu. Matanya langsung menatap ke jendela. Di sana, di jendela rumah sebelah, wajah itu muncul lagi, pucat, datar. Matanya hitam tanpa pantulan cahaya, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap lurus ke arah Reza, seolah tahu dia sedang melihat balik. Reza tertegun, ada sesuatu yang mengaduk-aduk dadanya. Rasa takut? Bukan itu. Ini lebih dalam. Rasa kenal, wajah itu terlalu familiar. Tapi dari mana? Hujan makin deras, tapi di dalam kamar semuanya terasa hening. Bahkan detak jantungnya pun seperti ditelan dinding. Perlahan, Reza berdiri. Ia dekati jendelanya. Tirai tipis bergerak sedikit karena angin. Dan saat dia mengangkat tangannya untuk memastikan wajah itu nyata, wajah itu menghilang, bukan bersembunyi, bukan berpaling, tapi seperti diserap ke dalam kegelapan, seperti asap yang disedot dari ruang kosong. Reza terdiam, tak sempat berpikir, tak sempat merasa takut. Dan lalu terdengar suara pelan, berat, dari loteng di atas kamarnya. Kau akhirnya melihatnya. Ya, suara itu bukan berasal dari luar kamar, bukan dari orang lain. Itu suara dari dalam kepalanya sendiri. Pagi itu datang seperti terpaksa. Matahari hanya menyelinap tipis lewat celah tirai kamar Reza. Tapi bukan sinar yang membangunkannya, melainkan bau kapur barus, bercampur lembab dan sesuatu yang seperti besi berkarat. Reza duduk di kasurnya, masih memikirkan suara semalam, masih memikirkan wajah itu. Kau akhirnya melihatnya. Ya, kalimat itu terngiang seperti gema. Tapi siapa yang mengucapkannya? Dan kenapa terasa seperti pernah didengar sebelumnya? Ia meraba belakang telinganya. Dingin. Bekas luka kecil di sana terasa agak gatal. Luka yang entah datang dari mana. Ia menatap cermin kecil di atas meja, mencoba melihat dirinya lebih dalam, tapi hanya menemukan mata yang terlihat semakin asing. Saat membuka pintu kamar, Reza terhenti. Di lantai lorong, tepat di depan kamarnya, ada gulungan kertas kecil, kumal dan basah di ujungnya. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan gemetar, seperti ditulis oleh seseorang yang terburu-buru atau ketakutan. Jangan buka pintu lorong tengah, kecuali kau ingin bertemu dengan bagian dirimu yang tertinggal di sana. Lorong tengah. Apa maksudnya? Di kos ini hanya ada satu lorong, panjang dan sempit. Tidak ada yang disebut lorong tengah. Reza menoleh ke arah kiri menuju arah tangga. Lalu ke kanan hanya dinding dengan lemari sapu tua. Tapi kali ini
lemari itu terbuka sedikit, dan di baliknya ia melihat sebuah gagang pintu. Langkahnya pelan saat ia mendekat. Gagang itu berkarat, tapi jelas, nyata. Reza menelan ludah. Ini tidak mungkin. Ia sudah memeriksa tempat ini saat pindah. Tidak ada pintu, tidak ada lorong. Dengan jantung berdebar, ia pegang gagang pintu itu. Dingin, seperti baru keluar dari lemari es. Saat ia memutar perlahan, pintu itu terbuka. Berderit sangat pelan, seperti mendesah. Di baliknya, lorong panjang menyambut. Gelap. Dindingnya penuh coretan, seolah anak kecil pernah menggoreskan krayon dan kuku kemana-mana. Udara dari dalam lorong itu berembus pelan dan membawa aroma masa lalu. Reza melangkah masuk. Lorong itu tak berujung, tapi di dinding sisi kanan, ia melihat foto kecil tergantung. Foto anak kecil berdiri di depan rumah. Rumah sebelah. Anak itu tersenyum, tapi wajahnya adalah wajah yang semalam menatap dari jendela. Dan di bawah foto itu tertulis tanggal 4 Januari 1989. Tanggal yang membuat perut Reza terasa kosong. Karena itu adalah tanggal ulang tahunnya. Lorong itu tak seharusnya ada, tapi kini Reza telah melangkah jauh ke dalamnya. Setiap dindingnya dingin, seperti batu nisan. Coretan-coretan aneh mulai terlihat lebih jelas. Bukan sekadar goresan, tapi nama-nama. Beberapa disilang, beberapa dicoret dengan darah kering. Dan di antaranya, nama Reza A tertulis besar dilingkari 2 kali. Reza menelan napas. Tiba-tiba terdengar suara kecil, seperti roda yang diputar perlahan. Di ujung lorong, pintu terbuka sendiri. Di baliknya, sebuah kamar kecil dengan wallpaper anak-anak yang terkelupas dan bau menyengat apek. Kamar itu sunyi, tapi terasa familiar. Reza berdiri di ambang pintu. Lantainya penuh debu dan serpihan kaca mainan. Di sudut ruangan, ada lemari kecil yang terbuka setengah. Dan di dalamnya duduk sebuah boneka badut lusuh, bermata satu. Kepalanya sedikit miring. Tapi bukan itu yang membuat Reza membeku. Di tengah kamar itu ada meja kecil kayu. Di atasnya barisan boneka. Semuanya menghadap jendela yang langsung menghadap kamar Reza. Ada 7 boneka. Masing-masing mengenakan pakaian berbeda. Tapi semuanya tidak punya mata. Lubang kosong di wajah mereka membuat udara di kamar jadi lebih dingin. Dan di tengah barisan boneka itu, Reza melihat sesuatu. Sebuah kotak musik kecil, berkarat, tapi tutupnya terbuka. Ia mengenalnya. Kotak itu miliknya. Dulu, saat kecil, ibunya bilang lagu dari kotak itu bisa menenangkan mimpi buruk. Tangan Reza gemetar saat menyentuhnya. Dan saat ia putar tuasnya, lagu yang familiar mulai terdengar. Tin, tin, ting, ting. Pelan, patah-patah. Dan di tengah alunan lagu terdengar suara samar, seperti bisikan dari balik kaca. Aku tunggu kamu dari dulu, jangan telat lagi. Reza menoleh cepat ke arah jendela. Dan di sana, di balik kaca yang retak, wajah itu kembali muncul. Tapi kini lebih dekat, lebih nyata. Mulutnya mulai terbuka. Dan ia mulai menirukan suara kotak musik itu. Nada demi nada. Tubuh Reza terasa berat. Kakinya tidak bisa bergerak. Hawa kamar semakin dingin, seolah lorong waktu membekukan segalanya. Dan di sudut matanya, ia melihat satu boneka perlahan berpaling ke arahnya. Padahal tak ada yang menyentuh. Boneka itu benar-benar bergerak. Perlahan, kepalanya berpaling ke arah Reza. Suara kotak musik masih berdenting, namun kini terdengar sumbang seperti dimainkan oleh tangan gemetar. Wajah Reza memucat.
Nafasnya tak teratur. Ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya dari dalam. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan. Lalu suara itu datang lagi. Dekat. Sangat dekat. Kau pernah berjanji tak akan lari. Reza terhuyung mundur. Bahunya membentur dinding. Kotak musik terjatuh ke lantai. Dentingannya berhenti. Dan tiba-tiba semuanya hening. Lalu lampu di kamar kecil itu padam. Sekejap. Saat menyala kembali, semua boneka menghadap ke arahnya. Tubuh Reza gemetar. Ia berlari keluar lorong, atau setidaknya mencoba. Tapi lorong itu tidak lagi sama. Tak ada ujung, tak ada pintu keluar. Dindingnya kini penuh cermin retak. Dan di dalam setiap cermin, terpantul bayangan yang bukan miliknya. Bayangan itu berdiri dengan kepala miring, tangannya panjang menjuntai, dan matanya kosong. Tapi Reza tahu siapa itu. Ia tak bisa menjelaskan bagaimana, tapi tahu itu dirinya sendiri. Versi yang lebih tua, lebih mati. Tiba-tiba semua cermin retak bersamaan. Retakan menyebar seperti urat, dan dari setiap retakan muncul bisikan yang sama. Kau meninggalkanku di sini. Kau berjanji akan kembali. Aku menunggumu sampai mataku membusuk. Reza berteriak dan menutup telinganya, tapi suara itu sudah ada di dalam kepalanya. Ia tak bisa lari, tak bisa bangun dari mimpi ini, karena ini bukan mimpi. Ini adalah ruang yang ia kunci sendiri bertahun-tahun lalu. Samar, ia ingat sesuatu. Sebuah rumah kecil, seorang anak kecil, terkunci di lemari bawah tangga. Tangisan, suara ketukan minta dibukakan, lalu sunyi panjang. Dan malam itu rumah itu terbakar. Tidak, bukan aku. Aku masih kecil saat itu. Reza menggumam, tapi pikirannya runtuh. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Tiba-tiba lorong itu menyempit. Dindingnya mendekat perlahan seperti menelan dirinya. Tapi sebelum semuanya menggelap, satu suara terdengar jelas. Suara dari masa kecilnya sendiri. Reza, aku belum selesai bermain. Reza terbangun di lantai kamar kosannya. Nafasnya masih terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdebar seperti baru dikejar sesuatu yang tak punya wajah. Semua itu nyata, tapi bagaimana ia bisa kembali ke kamarnya? Jam dindingnya berdetak kembali. 1:40 menit. Seperti biasa, seperti selalu, ia bangkit pelan. Tak ada luka, tak ada darah, tapi tangan kirinya menggenggam sesuatu. Kunci tua berkarat, bentuknya melengkung, seperti akar pohon. Reza tahu itu bukan miliknya, tapi ia tahu kemana kunci itu membawa. Ke rumah sebelah. Pukul 2:01 dini hari. Hujan turun lagi. Reza menyelinap keluar melewati lorong kos yang semakin terasa sempit. Ia berdiri di depan rumah kosong itu. Tangannya gemetar saat menyelipkan kunci ke lubang yang hampir tertutup lumut. Klik, pintu terbuka pelan, seolah memang sudah menunggu. Udara di dalam rumah seperti membeku. Bau terbakar samar masih tertinggal di dinding. Wallpaper terkelupas. Bingkai foto di lantai. Semua sunyi, kecuali suara kecil. Ketukan dari bawah tangga. Pelan, tapi jelas. Reza berjalan perlahan ke sana. Tangga itu sempit, kayunya keropos. Di bawahnya ada pintu kecil. Nyaris tak terlihat jika tak dicari. Tangannya menyentuh gagang, dingin. Dan begitu pintu dibuka, gelap. Ia mengambil ponsel, menyalakan senter. Dan di sana ada lemari kayu, terkunci rapat dengan rantai tua. Tapi kunci berkarat di tangannya bergetar sendiri. Seolah tahu tempatnya. Dengan satu putaran,
LIG. Rantai terlepas, lemari terbuka. Di dalamnya kosong, tapi di lantainya ada bekas tangan kecil yang tertempel di dinding, seperti seseorang pernah mencoba keluar berkali-kali. Dan di sudutnya, sebuah boneka usang tanpa kepala. Di balik boneka itu secarik foto. Foto dua anak kecil. Satu jelas Reza. Satunya, matanya hitam, tak punya wajah. Tapi tubuhnya mirip, terlalu mirip. Di balik foto itu tertulis, Reza and Aska, 1989. Kakak adik, selalu bersama. Reza menelan ludah. Dunia seperti runtuh dalam diam. Aska, nama yang tidak pernah disebutkan lagi. Nama yang hilang dari semua kenangan. Tapi mengapa? Dan lalu tangannya menyentuh kayu dingin di dinding lemari. Di sana tergores ukiran kasar. Jangan tinggalin aku lagi. Aku masih di sini. Aku belum selesai bermain. Pintu rumah mendadak tertutup sendiri. Lampu senter Reza mati. Dan dari balik lemari, suara langkah kecil mendekat. Sangat perlahan. Berbisik dalam gelap. Kau bohong, Kak. Gelap. Hanya suara napas Reza yang terdengar. Panik, berat, hampir tersendat. Langkah kecil itu semakin dekat. Reza mundur perlahan. Tubuhnya menempel ke dinding lembab. Ia mencoba menyalakan senter ponselnya, tapi layar tetap gelap. Seolah semua teknologi pun menolak bersinar di tempat ini. Dan kemudian, cahaya merah redup muncul dari balik lemari. Bukan cahaya biasa, itu api kecil, berkedip seperti lilin yang sekarat. Dan di bawah cahaya itu tampak bayangan seorang anak. Tubuhnya hangus di satu sisi, kepalanya miring, tangannya memegang boneka tak berkepala yang sama, seperti di lemari tadi. Anak itu, Aska, berdiri di sana, tak sepatah kata pun. Reza menatapnya, otaknya berusaha menyangkal, tapi memori mulai kembali. Api, tangisan, lemari. Aska mengetuk pelan dinding dengan bonekanya. Sekali, dua kali, tiga kali. Dan tiap ketukan, kenangan kembali menghantam Reza seperti pukulan. 30 tahun lalu, rumah itu terbakar saat malam hujan deras. Orang tua mereka tidak di rumah. Listrik padam. Reza kecil ketakutan dan bersembunyi di luar kamar. Ia mengira Aska sedang bermain petak umpet seperti biasa. Tapi kemudian, ia melihat asap dari bawah tangga. Suara ketukan, suara teriakan kecil minta dibukakan. Kak, tolong, panas. Tapi Reza tak bergerak. Ia takut. Ia hanya menatap pintu lemari tertutup rapat. Dan ketika akhirnya orang tua mereka datang dan memadamkan api, hanya Reza yang ditemukan. Lemari itu terkubur, tak pernah dibuka lagi. Dan setelah hari itu, nama Aska tak pernah disebutkan. Foto-fotonya dibuang, seolah ia tak pernah ada. Itu bukan salahku, Reza berbisik. Tapi suara Aska kini terdengar jelas. Kau janji kita main bersama, tapi kau tinggalkan aku. Api kecil di tangan Aska menyala makin terang, membentuk wajah Reza, tapi hangus, membusuk. Sekarang gantian kau yang kunci dirimu di sini. Dinding lemari mulai menutup sendiri dari dalam. Udara menghilang, dan sebelum semuanya gelap, Reza sempat melihat bayangan dirinya sendiri di kaca lemari. Tapi bayangan itu tersenyum. Sudah waktunya kau ingat siapa yang kau biarkan mati lebih dulu. Lemari itu telah menelan Reza. Gelap, sunyi, dingin. Ia terjebak dalam ruang yang tak punya arah, tak punya waktu. Namun di sekelilingnya,
mulai muncul cermin-cermin tinggi, mengapung, menggantung tanpa kait, seperti menggoda pikirannya yang mulai retak. Di setiap cermin, tampak bayangan dirinya, tapi semuanya berbeda. Reza yang sedang menangis darah, Reza yang menggantung di kamar mandi, Reza kecil yang membakar boneka, Reza yang berlari, lalu mendorong seorang anak kecil ke dalam lemari. Ia berteriak, mencoba memecahkan salah satu cermin, tapi tangannya hanya menembus udara kosong. Lalu dari belakangnya terdengar suara, "Azka, kau tahu kenapa aku masih di sini, kan?" Reza berbalik. Sosok adiknya berdiri di sana, tubuh hangus, wajah remuk, tapi matanya kosong dan dalam seperti lubang hitam. Tak ada marah, tak ada dendam, hanya kesedihan yang teramat tua. Bukan apinya yang membunuhku, tapi penantian. Aku tunggu kau buka pintunya, tapi kau hanya diam. Aku ketuk, aku menangis, tapi kau pergi. Air mata menetes dari mata Reza. Ia berlutut. "Maaf, aku masih kecil. Aku takut." Azka menatapnya. "Aku juga kecil, tapi aku tidak pernah pergi." Dan tiba-tiba, semua cermin retak bersama-sama. Ruang menjadi terang, tapi bukan cahaya biasa, cahaya perpisahan. Reza melihat satu pintu terbuka di ujung. Di atasnya tertulis, "Jika kau benar-benar ingin pergi, hadapilah cermin terakhir." Reza berdiri di depan cermin besar terakhir. Bayangannya tampak di sana, tapi tak menirukan gerakannya. Cermin itu bicara dengan suara Reza sendiri. "Kalau kau ingin bebas, tinggalkan dia di sini. Tutup lemari, lupakan semua. Kalau kau ingin menebus, tukar tempatmu." Reza menutup mata. Dunia ini bukan mimpi, bukan juga hukuman. Ini adalah kenangan yang ditinggalkan begitu dalam hingga menjadi ruang. Perlahan, ia menoleh ke Azka. Dan untuk pertama kalinya, Reza tersenyum. "Maaf, aku datang terlambat, tapi aku tidak akan pergi lagi." Ia meraih tangan adiknya, dan saat itu juga semua cermin pecah menjadi cahaya. Azka perlahan menghilang, tersenyum, lalu hilang bersama angin. Pagi datang, warga menemukan rumah kosong itu roboh sebagian. Dan di bawah reruntuhan hanya ada sebuah lemari tua, kosong. Tak ada Reza, tak ada tubuh, hanya sebuah foto usang di lantai. Reza and Azka, 1989, kakak adik, selalu bersama.